Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya sukacita mengalir dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh pagi hari ini boleh berkumpul di tempat ini. Dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Shalom. Sukacita, damai sejahtera juga boleh Bapak Ibu Saudara rasakan lewat ibadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya berkat yang sama Tuhan akan curahkan di setiap kehidupan kita pagi hari ini melalui ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau tetap bersyukur dengan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami napas hidup yang dahsyat, oh Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang luar biasa. Itu suatu pertanda bahwa Tuhan Engkau masih mengasihi hidup kami, masih mengasihi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu melalui ibadah kami pagi hari ini. Biar Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik melalui kehidupan kami saat pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Karena hal itulah yang dapat kami berikan kepada Tuhan untuk membalas setiap kebaikan-Mu. Kami mau tetap bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan pujian ini, dengan apa kami membalas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita katakan kembali, dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Yes Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Amin. Selalu bersyukur. Yes. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi kita katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Amin. Yang ku terima dari kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Mari sama-sama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, katakan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Apapun yang kau alami pagi hari ini, firman Tuhan berkata bersyukurlah. Oh, bersyukurlah. Yes. Amin. Selalu bersyukur. Yes. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Haleluya Tuhan. Kau Bapakku, mari katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu berkata kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, apapun yang saya alami, Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya mau tetap berkata, saya mau bersyukur dalam segala hal. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan pujian ini, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Yes Tuhan, selalu bersyukur. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Kami percaya tangan-Mu yang gagah perkasa yang selalu menopang kami, itu yang membuat hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Yes Tuhan. Yes. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari sembah Dia, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hati kami melimpah dengan syukur, karena kebaikan-Mu nyata bagi kami. Oh, bersyukur selalu.
Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat bagi hidup kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Oh, hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kedahsyatan-Mu, sebab anugerah-Mu, sebab kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Ya Rabaya Shandarabaya Sikarabaya, Narabaya Sikarabaya Shandarabaya, Ya Rabaya Sikarabaya Shandarabaya, Narabaya Sikarabaya Shandarabaya. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami mau berkata, apapun yang terjadi, oh hati kami mau bersyukur. Hati kami mau bersyukur senantiasa. Narabaya Sikarabaya Shandarabaya, Ya Rabaya Sikarabaya Shandarabaya, Ya Rabaya Sikarabaya Shandarabaya. Yes, yes. Mari terus bersyukur. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Inarabaya Sikarabaya Shandarabaya, Ya Rabaya Sikarabaya Shandarabaya, Inarabaya Sikarabaya Shandarabaya. Yes Tuhan. Yes. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik, sebab kasih setia-Mu tak berkesudahan atas hidup kami. Rabaya Sikarabaya Shandarabaya, Rabaya Sikarabaya Shandarabaya, Shandarabaya, Rabaya Sikarabaya Shandarabaya, Rabaya Sikarabaya Shandarabaya, Rabaya Sikarabaya Shandarabaya, Rabaya Sikarabaya Shandarabaya. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus. Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Oh, kami tetap bersyukur dengan segala perkara, segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Apapun itu bentuknya Tuhan. Oh, apapun itu perkara yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap berkata, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang kuat, kami punya Allah yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar kami, tapi kami mau tetap berkata, kalau hati kami melimpah dengan ucapan syukur, oh maka kami akan tetap menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Maka sakit penyakit akan lari dari hidup kami. Segala perkara yang tidak baik akan lari dari hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berkata, kami akan tetap bersyukur. Kami akan tetap menaikkan ucapan syukur kami kepada Allah kami yang kami sembah, Allah kami Yesus Kristus yang kuat, yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, dengan apa akan ku balas? Thank you Jesus. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
Ku bersyukur, mari katakan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas? Yes Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, dengan apa akan ku balas? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dengan apa? Yes Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Yes. Amin. Katakan lagi kepada Tuhan, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Amin Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Yes. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau hadir di setiap rumah jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama saya katakan amin. Amin. Sekali lagi lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang siap memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Yes, haleluya. Dekat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan sama-sama. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Yes. Sama-sama katakan kembali, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku.
hidupku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. Yuk sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Yes! Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya! Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Yes! Amin. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu ya. Yes. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Mana tepuk tangannya di atas kepala? Padaku takkan pernah berubah. Yes. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan. percaya, walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Yes. Haleluya. Amin. Yes, berikan tepuk tangan sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bersukacita, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang memberikan sukacita. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan sukacita karena kami selalu bersyukur kepada Yesus yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Kita katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin Tuhan. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku.
Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami segalanya. Katakan Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yang percaya bahwa engkau akan mengalami mujizat Tuhan pagi hari ini, katakan pujian yang angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Sekali lagi, biarkan jemaat Tuhan saja. Yesus, Kau segalanya. Yesus, yes. Amin. Yes. Salib. Yes. Semua kami mengalami mujizat pagi hari ini. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu. Mari sekali lagi katakan, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami bersyukur karena kami ya Tuhan mengalami lawatan-Mu, kami diselamatkan, dipimpin setiap hari, dan kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Engkau segala-galanya. Pada waktu kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, maka mujizat akan terjadi. Amin. Dan sekarang ini kami bersyukur, maka mujizat akan terjadi pada hari ini, sekarang ini. Amin. Lawat kami Tuhan. Amin. Yang lemah akan mendapat kekuatan yang baru, yang sakit oleh bilir Yesus disembuhkan. Amin. Bahkan yang beban berat mengalami kelegaan, Yes. yang berkekurangan dicukupkan hari Amin. ini. Kami percaya
Allah hadir di tengah-tengah perhimpunan, di tengah-tengah ibadah kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Engkau hadir. Oh, temanya bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Pada saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berfirman-lah ya Tuhan. Oh, kami siap mendengar. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Pendeta Purim Marbun yang tidak bisa hadir karena terkena COVID. Hari ini lawat jamah ya Tuhan. Walaupun tidak ada gejala, tapi hasil PCR-nya positif. Tuhan sembuhkan Pak Purim Marbun. Sehingga dia boleh di lain kesempatan melayani kami. Dia urapi hamba-Mu yang persiapannya terbatas, tapi Engkau Allah tidak terbatas. Ada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Allah yang luar biasa. Wow, terima kasih buat tim Praise and Worship, luar biasa. Temanya bersyukur ya. Jadi bagaimana nih kita membalas kasih Tuhan setelah kita bersyukur? Saya ingat betul ya, hidup dalam perjanjian berkat itu ada 7 kekuatan. 6 kekuatan kita lakukan, terakhirnya kita harus bersyukur. Dan pada waktu bersyukur itulah keran pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizatnya terjadi. Hari ini saya menggantikan Pak Purim Marbun yang siang karena saya takut tidak kurang fit ya, jadi saya sekali saja yang siang Pak Sekum ya. Mana Pak Sekum? Ada Pak Sekum? Oh ada. Wah mantap. Ya Pak Sekum akan bawakan bahan dari BPH, dari BPP. Saya memang rindu apa yang saya sampaikan ini menjadi kekuatan kita di tahun 2022. Silakan ditayangkan apa yang saya akan sampaikan. Ya kita baca sama-sama 2, 3. Pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan. Jadi saya melihat setelah kita mengalami pertolongan Tuhan banyaklah. Saya 50 tahun nih hari ini, ya tahun ini 50 tahun hidup baru. Bukan mengenal Tuhan ya, hidup baru 50 tahun. Rasanya saya nggak ada yang turun tuh dalam pengiringan Tuhan dari 50 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara melihat saya 13 tahun, ini tahun ke-14 saya menjalankan tugas di GBI Citaraya. Double 7, 7. Ya tahun depan masuk 7 tahun ketiga. Enggak kebetulan ujungnya itu 2030. Kalau Tuhan kasih umur panjang saya melihat gereja ini dahsyat di tahun 2030. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Asal taat saja. Benar. Kan kita sekarang yang bawa firman Tuhan kebanyakan dari dalam. Saya kasih kesempatan ya. Siapa saja yang memang ya katakan perform bisa, kita kasih kesempatan. Walaupun ya belum menjadi pejabat. Apalagi staf gembala harus. Saya berharap semua staf gembala ini akan jadi gembala ini. Kok pada diem nih? Ini tantangan lagi nih. Pak Sam ngomong apa katanya? Ya memang saya orangnya visioner. Di perusahaan aja saya bilang 2030 perusahaan kami naik level ke-15. Jadi sekarang level berapa nih? Level 7 ya Dan ya. Sekarang level 7. 2030 perusahaan yang kami pimpin itu di level 13. Jadi saya nggak mau turun. Imannya naik supaya dampaknya besar. Tapi dikasih nggak dikasihkan bukan urusan saya. Nah gereja di tempat ini saya melihat sedang Tuhan tuntun ke arah yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Karena kita lagi sedang menggenapi janji Allah yang disampaikan hidup dalam perjanjian berkat. Saya berharap saudara yang sudah 13 tahun mengiring Tuhan sama-sama dengan saya di gereja ini. Mestinya tahun ini lebih dahsyat dari 13 tahun lalu. Tapi kalau merasa biasa mundur, daftar ya ke Pak Effendi. Kita buka counseling center, betul Pak Wi ya? Pak Wi siap juga ya? Pak Wi lagi pusing juga di dalam perusahaannya, tapi dia siap. Saya bilang Pak Wi, kamu gak boleh pusing, ini naik level. Kalau kita mengalami masalah, itu tanda kita digoncang, diizinkan digoncang untuk naik level. Saya percaya ini kesaksian semua, kesaksian saya juga. Jadi pada waktu mengalami tantangan yang besar, Tuhan persiapkan sebetulnya mau naik level. Contohnya apa? Saya digadang-gadang bakal jadi ketua BPD dan benar-benar jadi. Saya naik level, di perusahaan naik level, jadi dirut saudara. Ternyata dirut itu enak loh saudara. Ya kerjanya nggak banyak, cuma tanggung jawabnya besar. Jadi yang tidak mau tanggung jawab besar jangan jadi dirut. Ya jadi biasa-biasa aja. Oke, untuk membalas kita bersyukur kepada Tuhan. Boleh kita sepakat,
kita akan melayani Tuhan. Katakan amin. Melayani Tuhan, katakan amin. Dan Tuhan suruh kita melayani manusia. Kapan waktu kita melayani Tuhan? Ya pada waktu kita pribadi dengan Tuhan. Kita minta kehendak Tuhan jadi. Kita minta Tuhan memberikan pewahyuan yang baru. Tuhan menuntun kita ke arah seperti kehendak Tuhan. Jangan nyaman di zona nyaman. Jangan. Saya lihat anak-anak Tuhan di zona nyaman, akhirnya turun. Karena zona nyaman tetap enggak membuat dia puas. Dan dia mau naik level mencari Tuhan dan lakukan segala sesuatu yang berat, nggak mau juga. Dia tidak sadar, akhirnya turun. Saya sudah bersaksi kemarin ya, dari 20 orang yang dulu cinta Tuhan mati-matian, kasih mula-mula, termasuk saya. Itu tahun 74 sampai tahun 80-an. Saya merenung-renung, kemana itu yang 20 orang ya? Ada beberapa orang, tapi tidak lebih dari 5 orang. Yang 15 kemana? Jadi saudara, kita harus memperbesar kapasitas. Bilang memperbesar kapasitas. Bilang yang mantap, saya mau memperbesar kapasitas. Salah satunya adalah belas kasih Tuhan. Harus kita perbesar. Ya, saya merasa kita punya hati misi. Oh, menggebu-gebu, mau punya hati misi, mau menjadi gereja misi, mau melakukan misi, apa saja saya mau. Doa, daya, dana dan sebagaimana mau. Tapi saya kasih tahu, tanpa hatimu penuh dengan belas kasihan, kerinduan kita enggak maksimal. Karena kita akan kembali melihat kebutuhan diri kita, kebutuhan keluarga kita, kerepotan kita di dalam kehidupan ini, kegagalan kita mungkin, atau tantangan pribadi kita akan menarik kita untuk tidak melakukan misi. Tapi kalau belas kasihan ini ada, wow. Kalau secara manusia saya melihat, ya ada banyak sih ya, tapi yang paling kelihatannya luar biasa kita menjadikan dia contoh adalah Ibu Teresa. Ya, kalau sudah melihat kisahnya, saya cuma cuplikan-cuplikan aja. Dia sudah mau ditarik ke Amerika, ke pusat, ke negaranya. Udahlah, ngapain sih kamu melayani jiwa-jiwa di Delhi ya, di bagian negara India lah pokoknya. Di tempat dia nih ada couple-nya, di mana dia menolong orang-orang yang tidak punya rumah, yang udah sekarat di pinggir jalan. Ya dulu India itu susah. Sekarang India maju, akan menjadi negara keempat ekonominya yang paling kuat itu nanti India. Ketiga, bukan keempat, ketiga ya. Sekarang India sedang bergerak ke sana. Tapi Ibu Teresa nggak mau. Tawarin fasilitas, gaji yang besar dan lain sebagainya, semua pokoknya yang wah, yang hebat-hebat. Asal kembali ke Amerika, bangun ya dengan di sana juga ada couple di Amerika, saya nggak lupa kotanya apa. Ayo tinggalkan India, tinggalkan New Delhi. Tapi dia bilang tidak, karena disinilah aku bisa menolong banyak orang. Sebelum dia meninggal, mereka itu mengenal siapakah Tuhan Yesus. Ada banyak yang terima Yesus, ada banyak yang dipulihkan, sehat kembali, dan melayani bersama dengan Ibu Teresa. Banyak kesaksiannya, luar biasa. Pelayanannya karena apa? Karena kasihan melihat orang yang terlantar, menggeletak di pinggir jalan, di pinggir saluran, udah dibuang oleh keluarganya. Wow. Dan saya melihat gereja ini mulai melangkah ke sana, di mana kita digerakkan oleh belas kasihan, kita melayani jiwa-jiwa. Padahal yang bemo ada? Nggak ada ya? Ada di rumah ya? Pasti ikut live streaming ini. Kemarin sebelum pulang dia ngomong sama saya, Om, selama saya di Salatiga, selama saya juga beberapa hari ini terakhir melihat kondisi orang-orang damai yang kita bantu. Kalau nggak salah udah ada 6 orang damai, 6 apa 5 ya? Oh 6 orang damai yang kita bantu setiap bulannya, supaya ini menjadi jembatan mereka disaksikan tentang cinta kasih Tuhan. Dia katanya, kenapa sih Bapak dari jauh-jauh dari Tangerang mau mengunjungi kami? Tuhan yang menggerakkan saya supaya Bapak, supaya Ibu dihiburkan. Ya biasanya dengan keluarga. Bu Mega biasanya ikut ya. Ya saya yakin Pak Daniel sama Bu Mega setelah mengunjungi orang damai, saya yakin kekuatannya lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena kasihan melihat dia dan mereka menangis. Kok ada orang yang memperhatikan saya?
Kok ibu dari jauh-jauh naik motor sejam lebih, susah payah, kok mau memperhatikan saya? Saya tidak pergi, tapi saya mendukung. Itu impartasinya ke saya. Wow, saya mau Tuhan pakai lebih besar lagi, lebih banyak jiwa ditolong. Nah sekarang ini pelayanan itulah kata Pak Daniel Bemo yang sekarang sedang terbuka di seluruh Indonesia. Bahkan dia bilang, Om, di seluruh dunia juga sama. Anak-anak Tuhan akan digerakkan mempunyai belas kasihan, menyampaikan amanat agung dengan mengasihi jiwa-jiwa itu. Makanya kita harus terima kasih Tuhan yang lebih tinggi dari langit, yang lebih besar dari samudra, yang lebih dalam dari lautan. Harus perbesar hati kita. Saya tidak anti ya kepada teman-teman yang selalu fokus sama keluarga, bagus. Tapi kekecilan. Saya waktu tetap merawat tante, saya tetap mengasihi jiwa-jiwa. Ada orang waktu saya memberikan pemberian, dia kayaknya mau menolak. Aduh, gak usah dah Pak, gak usah. Bapak lagi butuh, gak usah. Saya tahu Bapak perlu dana banyak untuk tante lagi dalam keadaan sakit. Enggak, saya bilang. Saya digerakkan Tuhan untuk tetap memberi. Kenapa? Karena apa? Karena minyaknya mengalir. Terus saya dapat juga. Bahkan semakin hari semakin ditambahkan. Jadi jangan mau ya kita mengalami pengalaman pahit, tergoncang. Akhirnya kita fokus sama goncangan itu. Keliru. Goncangan ini membuat kita naik level. Katakan amin. Katakan amin. Jangan waktu goncangan saudara ikut goncangan itu, pusing saudara. Kita ikut kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Makanya jangan fokus. Ya kalau dalam pekerjaan iya. Tapi kalau sore pulang ke rumah, jangan fokus kepada goncangan di pekerjaan atau di perusahaan apapun. Ini kan waktunya kita, sudah gak diatur sama bos. Kita tidur, kita mau ngapain juga bos gak ada otoritas mengatur kita. Di saat itulah kita benar-benar perbesar kapasitas supaya nilai-nilai kerajaan Allah memenuhi hidup kita. Dan itu karena Roh Kudus yang dalam hati kita. Kita mengalami sukacita, mengalami kebenaran, mengalami juga hidup dalam keadilan, damai sejahtera. Kita akan cukup limpah roh, jiwa, tubuh kita. Bisa terjadi kalau kita fokus kepada kerajaan Allah. Apakah pada waktu kita fokus pada kerajaan Allah, yang persoalan kita di pekerjaan, di pelayanan lah bisa langsung berubah? Belum tentu. Belum tentu. Tapi minimal kita sudah punya keyakinan bahwa kita berdiri di dasar yang betul. Kita nggak bakal tenggelam. Kita pasti muncul sebagai pemenang. Kekuatan kerajaan Allah itulah yang ada dalam hidup kita. Kita bawa menyelesaikan masalah, problem di pekerjaan, di perusahaan, ataupun di pelayanan. Oke, hari ini saya berharap Bapak Ibu Saudara benar-benar persiapkan hati. Karena untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar, selain bersyukur, kita mau berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Ini aku Tuhan, saya tidak punya apa-apa, tapi apa yang ada silakan Tuhan pakai. Keluarga, kedudukan, ya materi yang kita miliki atau harta benda, biar Tuhan yang mendorong kita. Oke, siapa yang bacakan ayat ini? Siapa? Oh, Pak Coki. Oke, kita baca ayat ini ya. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Oh, kita yang sedang dikuduskan, yang dipilih Tuhan, yang dikasih Tuhan. Kita ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah ini. Kenakanlah belas kasihan. Jadi kalau saya pakai baju batik ini tulisannya belas kasihan. Kenakan itu. Dilihat orang, benar-benar kita ini memang punya belas kasihan. Terus? Kemurahan, suka memberi. Sifat Tuhan kan selalu Allah pemurah. Allah yang penuh kasih dan sayang. Wah, kalau kita nggak punya kemurahan, saya khawatir ini. Benar nggak kita ini anak Tuhan ini? Jangan jadi anak tetangga ya, pelit, medit, apalah segala macam. Minimal kita bisa membantu lewat tenaga, lewat daya, lewat pemikiran. Saya ingat ya, kalau kita menolong orang, kita tambah sehat. Kalau kita bantuin mereka dengan jalan keluar pemikiran hikmat, kita tambah pinter. Kalau saudara punya lebih dan Tuhan gerakan menolong dengan belas kasihan, dengan dana, dengan uang, saudara tambah kaya. Yang mau katakan amin. Amin. Bayangkan tambah sehat, tambah pinter,
tambah kaya. Kalau nggak mau keterlaluan, saudara ya. Oke, terus kerendahan hati, lakukan dengan rendah hati. Karena apa? Semua ini Tuhan. Jadilah Maria. Gereja ini jemaatnya adalah Maria. Yang setuju katakan amin. amin. Jadi kalau saya ngomong tinggi-tinggi, saudara jangan, Bapak Gembala ini ngomongnya terlalu tinggi ini. Enggak, saya nggak mau, nggak jadi beneran. Tapi kalau saudara seperti Maria, aduh, kok Bapak Gembala ngomong ini nih? Kok tinggi banget? Kok saya akan diangkat? Oh, saya akan diberikan kepercayaan yang besar. Tuhan, aku ini hambamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku rendah hati, menerima anugerah yang luar biasa itu. Penting rendah hati. Terus kelemah lembutan dan kesabaran. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya salah satu ayat tentang kehidupan yang baru. Kan kita setelah kita terima Tuhan Yesus, hidup baru ini sudah kita kenakan. Saya lagi membimbing cucu saya nih, saudara ya. Pertanyaannya susah-susah, saudara ya. Salah satunya saya sampaikan ini. Nanti Vincent akan diubahkan Tuhan. Ya, anak kecil itu sekarang umur 12 tahun, pertanyaannya jelimet, saudara ya. Tapi kita minta tolong Tuhan supaya kita bisa menyelami orang yang 12 tahun dan Tuhan pakai. Kata-kata kita juga disempurnakan oleh Tuhan. Nah, ya ini Matius 9 ayat 36 sampai bacakan, Pak. Ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan belas kasihan ini pelayanan dari Tuhan Yesus. Jadi saya tadi ngomong ya, sekarang kita ini didorong untuk melakukan amanat agung. Kalau tidak ada belas kasihan, percaya sama saya, saudara, mentok, saudara. Hanya tinggal kerinduan. Kita harus bangun yang tadi dikatakannya di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Dan saudara mulai perhatikan kepada keadaan di mana melihat orang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, jangan saudara lihatnya ke atas, malah saudara kepengen kaya, waduh Tuhan janji saya kelimpahan, saya kepengen tuh seperti mereka itu yang kelimpahan. Wah, nggak ada belas kasihan, saudara. Nggak ada, saudara. Maaf ya, ini pengalaman saya. Nggak ada. Tapi saudara melihat ke bawah. Maka bersyukur itu bisa kalau kita bukannya senang-senang ada orang di bawah. Banyak orang yang di bawah kita, saudara, makan aja nggak jelas besok. Kerjaan juga nggak ada, keliling-kelilingan nggak dapat kerjaan. Yang ada seperti apa lonceng, detik-detik menakutkan. Tabungan semakin sedikit, beras semakin sedikit. Waduh, saudara, seperti ada sesuatu yang menekan kehidupan orang itu. Kita kan enggak. Kita mengalami kecukupan dan banyak yang mengalami kelimpahan. Yang mau katakan amin. Itu emang janji Tuhan, nggak usah terlalu banyak mikir. Apa iya saya bisa kecukupan kelimpahan? Wah, itu saudara meragukan janji Tuhan. Saya waktu menjelaskan janji Tuhan itu tidak mungkin dibatalkan oleh Tuhan, karena kita keturunan Abraham. Lebih mudah dia melenyapkan langit dan bumi hilang daripada dia membatalkan janjinya kepada kita. Oh, kita kok anggap enteng janji Tuhan? Oh, janji Tuhan karena saya begini, karena saya begini. Ya silakan, tapi itu tidak akan batal. Bahagian kita lah yang penting, yang kemarin saya sampaikan ada 7 itu, yang ujungnya nanti bersyukur. Jadi lihatlah orang-orang yang berkekurangan, mereka yang seperti domba yang tidak bergembala. Ini yang dilakukan Ibu Teresa ya, di kota India, di Calcutta kalau nggak salah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema ini saya berharap Roh Kudus memberikan penjelasan kepada kita artinya pelayanan dan belas kasihan. Saya mencoba dengan pelayanan. Mungkin dibacakan dulu, nanti saya balik ke sini. Yohanes 12 ayat 26. Ya, ini sesuatu yang baru menurut saya dapatkan, tetapi saya bagikan. Pengertian pelayanan salah satunya adalah ini. Silakan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, terima kasih. Jadi dikatakan ya, ini saya udah urai saudara. Oke, pada waktu kita masuk ingin membalas, kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat pelayanan. Hidup ini adalah kesempatan, harus jadi berkat. Hidup ini sementara, kita kembali ke rumah Bapa nanti setelah kita hidup menjadi berkat. Ya, saya coba urai. Yang pertama adalah pelayanan harus mengikuti Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Oh, kita pelayanan tapi hidupnya nggak seperti Tuhan Yesus. Jangan terus-terusan saudara. Saudara dijebak oleh mungkin saudara karena dipuji. Oh, saudara sedang memberi. Wah, pemberian yang penting mengalir lah. Biarpun saudara dalam berbuat salah nggak bakal ditegur oleh yang saudara layani. Jangan saudara. Pelayanan itu harus mengikuti Tuhan Yesus. Ikutlah aku dalam segala hal. Bahkan karakter Kristus tahun lalu kita sudah hidupi. Itu sebetulnya kita ingin dijadikan seperti Kristus dalam hal karakter kehidupannya. Barang siapa mau melayani aku, kata Tuhan, ikut teladanku. Rasul Paulus katakan juga yang sama. Mungkin Tuhan Yesus sudah susah melihatnya. Aku nih, jadikan teladan. Dia berani begitu, makanya dia hati-hati sekali dengan hidupnya. Gak mau dia pelayanan orang lain selamat, dianya binasa. Saking serius ingin menjadi teladan. Kemudian dikatakan ya, saudara lihat yang kedua itu ya. Saya ini gak kelihatan, kecil sekali ya. Oke, di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun pelayananku akan berada. Tuhan Yesus kan sekarang ada di sorga, tapi di bumi kita mengalami kerajaan Allah. Kalau kita serius benar-benar mengecek apakah kita ada di mana Tuhan Yesus berada, nilai-nilai kerajaan Allah di bumi ini harus ada. Salah satunya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau saudara mendukakan Roh Kudus sampai saudara usir, kasar ini ya, sudah Roh Kudus tidak usah di dalam aku mau jalan kekuatan sendiri. Wah, itu bukan melayani Tuhan, melayani keinginan pribadi. Motivasinya sudah salah. Ya, jadi pelayan itu harus berada di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus di kerajaan Allah, di kerajaan surga, kita di kerajaan Allah di bumi. Bukan hal makan minum, karena Roh Kudus dalam hati kita mengalami damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Bahkan saya tambahkan keadilan ya. Yang ketiga, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kapan kita dihormati Bapa? Pada waktu seperti Tuhan Yesus mendengar, hambaku, anakku yang aku kasihi, aku berkenan kepadamu. Itu dihormati Bapa. Manusia mengatakan lebih hebat dari seperti Bapa mengatakan kepada Tuhan Yesus, saudara jangan peduli. Itu bisa menjerumuskan, mengangkat-angkat saudara. Tapi baru Tuhan berkata, anakku yang baik, hambaku yang baik, yang setia. Engkau berkorban apa saja untuk melayani aku. Engkaulah anakku yang kukasih. Kepadamu aku berkenan. Itu dihormati Bapa. Ya, ini agak dalam, tapi saudara, nanti saya share saja bahan ini ya, supaya kita semua bisa mendalami. Oke, saya mungkin lebih baik di sini ya, supaya jelas ya, karena saya juga mungkin kacamatanya masih nggak pas ini ya. Nah, saudara, dikatakan orang yang melayani Tuhan itu harus mengikuti Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia harus menyangkal dirinya, keinginan dirinya. Kan kita manusia ini berbeda-beda kesenangannya. Kadang-kadang kalau kita nggak berjaga-jaga itu dosa. Kesenangan dosa juga kita masih kepengen. Sangkali dirimu. Terus memikul salib kita masing-masing. Masing-masing beda ya. Salib saya sama salib Pak Coki tentu beda. Salib Pak Yosef juga beda. Nah, waktu kita menyangkali diri memikul salib, lalu kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, memikul salib artinya kita mau mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru, kerinduan pengabdianku hanya padamu. Pengabdian, ya, mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus walaupun kita banyak pergumulan. Kadang-kadang kita mengalami penderitaan, tubuh kita ini menderita, kita nggak mau berbuat dosa, itu menderita loh saudara. Ini mikul salib. Udah benar saudara, kalau saudara menderita tubuhnya karena nggak mau berbuat dosa, itu udah benar. Itu bagian dari memikul salib. Waktu kita melawan dosa,
Kita mau menyalibkan semua keinginan kita, apa saja yang berdosa, itu memikul salib. Saudara mestinya harus bangga. Wah, saya udah di jalan yang benar nih. Jangan, aduh saya nggak kuat Tuhan. Udah hari ini saya nyeleweng dulu, saya nggak benar dulu. Jangan saudara. Kita harus bertahan. Jangan sampai kita salib itu kita letakkan, tidak kita mau pikul. Oke, lanjut. Nah, juga menderita waktu peperangan melawan iblis dan roh jahat. Waktu kita juga ditawarkan pengajaran palsu yang bukan Injil. Kita juga memikul salib, kita menderita karena diejek orang. Pada waktu kita melayani mereka supaya mereka hayo hidup dalam kebenaran, hayo sama-sama aku ke gereja. Biasanya yang dulunya menggebu-gebu ini kalau kita tawarin galakan dia nih saudara ya. Karena merasa dia sudah nyaman, mau tarik lagi, enak aja. Nanti aja pas beberapa menit sebelum meninggal, mungkin ada yang ngomong begitu saudara. Wah, itu sebetulnya bahaya tuh mereka. Siapa yang tahu menitnya itu ya? Ya. Waktu kita saksikan orang, ayo tinggalkan hidup dosa. Jangan hidup dalam moralitas duniawi. Waduh, baliknya itu kita ejekan. Anak Tuhan Yesus lah, kita dikucilkan lah. Saya mengalami sih dulu beberapa saat ya, saya agak dikucilkan. Oke. Dan yang terakhir ini, menderita seperti Yesus dalam pelayanannya di dunia, di mana Tuhan Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Wow. Ini berat. Tetapi Tuhan bilang, pikul kuk aku. Pikul salib yang aku izinkan engkau pikul. Salibku terasa ringan. Saya memikir ya, kenapa orang yang punya beban berat kok enteng mengikut Tuhan Yesus? Rupanya ini asumsi saya, ini maaf ya, ini Tuhan tuh angkat sebagian salib yang berat itu. Jadi kita jalan enteng saja. Karena yang menempel di punggung kita yang secukupnya. Kita kuat, tidak melebihi kekuatan kita. Saya melihat banyak tekanan yang saya alami selama kehidupan ini. 50 tahun mengiring Tuhan. Tapi betul, asumsi saya, memang Tuhan angkat salib saya itu, jadi nempelnya nggak semuanya gitu loh. Bebannya berkurang. Oke, kita baca ayat ini, Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pada waktu kita hidup ini, lakukan pelayanan demi pelayanan yang Tuhan berikan ya. Tentunya saya merasa Tuhan percayakan yang kecil, nanti lebih besar. Terus? Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi yang mau jadi besar, kepengen jadi besar, harus menjadi hamba. Saya katakan, waktu kita sedang kerja keras di ladang, kita kembali. Jangan langsung masakin dong. Ayo masakan yang tidak, saya mau makan. Enggak. Hamba yang baik itu, yang setia katakan, Tuanku, adakah yang saya perlu bantu di rumah ini? Oh iya, masak gini-gini. Masak dengan sukacita. Haleluya. Makan sama-sama, kira-kira begitu ya. Jangan menjadi tuan, tetap menjadi hamba. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi Tuhan Yesus datang untuk melayani. Kita seperti Tuhan Yesus, mau melayani. Ya, beberapa minggu lalu saya bersaksi, jangan kita para pria, para suami ini begitu pulang kerja capek, kepengen dilayani. Jangan, biasa-biasa aja. Kita bersyukur sudah di rumah, mungkin mengucap syukur, ada doa khusus. Kalau memang perlu kita melayani, walaupun kita katakan baru pulang, melayani aja. Ganti kostum, ganti baju ya. Saya ceritakan bagaimana saya memasak untuk tante dan juga untuk anak-anak, mengerjakan PR juga. Buat saya nggak ada sesuatu yang kok hidup susah amat, malah saya bersuka cita. Karena saya di rumah pun melayani, bukan dia layani. Kalau kita dilayani oleh anak-anak kita, dia kasih surprise, istri melayani kita seperti apa sesuatu ya surprise. Saudara bersyukurnya jangan di depan dia, saudara ya. Di kamar saudara kunci, ya jidat kita taruh di bawah saudara, sampai ke lantai. Betapa dahsyatnya Allah buat hidupmu. Ya, terus dikatakan apa? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara sampai mau memberikan nyawanya.
Kita baru kesinggung sedikit aja di rumah, waduh lebih galak dari direktur, saudara. Oke, yang kedua silahkan duduk dulu Pak. Yang kedua kita membahas tentang belas kasihan. Ya, belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ini menjadi contoh. Apalagi kita mulai sombong dengan kedudukan kita, baik di kantor, udah hebat banyak pencapaian, hidup dalam kelimpahan. Kita juga di pelayanan angkat menjadi jabatan yang baru, bla 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 bla. Hati-hati. Kalau engkau tidak punya belas kasihan, bahaya. Bahaya. Ya, bahaya. Ini sudah kita baca tadi Kolose 3 ayat 12. Tapi ada lanjutannya, ayat 13. Silakan Pak Coki. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi pelayanan yang belas kasihan ada kata-kata kita sabar dan kita mengampuni. Seperti Tuhan Yesus ya, sampai di kayu salib dia masih mengampuni orang yang menikam dia, yang mencaci maki, yang mencambuk dia. Tuhan Yesus katakan dalam doanya, ampuni mereka ya Bapa, karena mereka nggak tahu yang apa mereka perbuat. Wow. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih di sini maksudnya belas kasihan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kasih ada di antara staf gembala, wih keren banget. Staf gembala kita menjadi contoh gereja-gereja lain. Kalau ada kasih di BPD, keren banget. Mengikat persatuan dari seluruh staf BPD. Kita menjadi contoh bagi BPD-BPD yang lain di Indonesia. Kalau BPH yang dulu ya, Pak Rubin Adi sebagai ketua umumnya. Ada belas kasihan dengan Sekum, dengan Bendum, dengan seluruh ketua-ketua BPP yang ada 7, dengan ketua departemen ya Pak Rubin Adi, Pak Purim Marbun termasuk ketua departemen, ketua juga biro, sampai BPD, sampai Perwil, ketua BPD maksudnya, ketua Perwil, sampai semua kepada pejabat-pejabat seluruh GBI. Ada kasih yang mengikat persekutuan. Keren. Saya berkata kepada ketum, nanti kita akan jadi contoh untuk 322 sinode. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Wow. Ada ayat lagi? Nah ini belas kasihan. Silakan Pak Coki. Ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini kita harus lakukan sekarang ini. Ini amanat agung. Jangan hanya pergi, apa yang kita lakukan? Seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu ada dalam dunia. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu bisa menggerakkan hati kita pada waktu kita keluar, pada waktu kita pergi, pada waktu kita memberitakan, pada waktu kita menolong orang. Gak bisa kalau di rumah saja, gak bisa kalau hanya berdoa saja. Sorry ya. Ini kita benar-benar bergerak. Saya mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Daniel Boy mau. Ternyata bukan hanya di Salatiga di Indonesia, seluruh dunia sekarang anak-anak Tuhan, gereja Tuhan digerakkan oleh Tuhan, punya belas kasihan, menjangkau mereka yang tadi saya uraikan. Ya, kenapa? Terus kebaca. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita akan lihat siapa itu ya mereka itu di Citaraya. Makanya nanti ya staf gembala ada kita berenam yang sudah lulus BBCA. Kita harus lihat ini tandanya yang kita layani ya. Ini tandanya. Bukan orang yang cukupan kelimpahan, wah gini-gini. Tapi kalau dia ada penderitaan, ini kita juga layani. Tapi tanda-tandanya ini yang kita perlu layani. Kasihan mereka ini. Jangan-jangan diam-diam mau putus asa. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Tuhan memang tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Saya melihat pekerjanya kurang, pekerjanya sedikit. Apa jawab Tuhan Yesus? Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Minta kepada yang punya tuaian. Kadang-kadang kita nggak minta ya. Sekarang saya minta, kita mintanya agak jelas lah.
Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru di tempat ini, dan mereka adalah penuai. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi disiapkan Tuhan menjadi penuai, menjangkau jiwa-jiwa. Supaya apa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Wow, terima kasih Pak Coki. Pekerja yang akan datang ke gereja kita akan menjadi penuai-penuai yang Tuhan pakai. Caranya bagaimana? Gak usah terlalu pusing saudara. Kita minta dulu aja penuai-penuai yang baru. Nanti begitu datang, serahkan sama Pak Wi, serahkan sama Pak Yosef, serahkan sama bagian pastoral Ibu Arta, atau serahkan kepada Pak Henry bagian supporting. Wah, ini yang saya cari ini. Saya kekurangan orang IT. Ini kelihatan dari wajahnya IT banget gitu loh saudara. Oke, sekarang apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, ya, kita nggak usah baca ayatnya. Baca 2-3. Pergilah berkeliling ke semua kota dan desa. Kita nggak bisa pergi semua. Nanti bagaimana nih? Pelayanan di gereja akan kekurangan. Tapi Tuhan nanti akan utus. Jadi artinya apa? Kita akan mengutus orang untuk pergi kepada kota dan desa. Kalau kita juga harus mendukung, berangkat. Ya, saya merasa misi-misi yang saya ikuti bersama dengan semua tim ini, saya merasa didorong. Ya, saya selain memberikan dana, semua juga sama memberikan dana, saya juga memberikan waktu. Ya, tempoh hari sampai 4 hari meninggalkan Citaraya, ya, meninggalkan pekerjaan. Pergilah berkeliling ke semua kota dan desa. Desa ini banyak di sekitar Citaraya. Padahal ini Bu Imau sudah bilang, ada beberapa tempat yang dia akan kunjungi. Kita harus dukung. Yang pergi memang dia, dukungannya harus dari kita. Udah pergi, kita berdoa, kiranya Tuhan menyertai kamu. Kita jorokin aja, saudara. Silakan engkau lakukan dengan kekuatanmu. Harus kita dukung, saudara. Ya, saya kalau pada pergi itu saya telepon, ya nggak setiap hari, tapi kadang-kadang kayaknya setiap hari. Nggak dibalas juga, dia lagi briefing, lagi apa. Tapi sesaat dia balik. Oke, Om, ada apa? Ya, pergi berkeliling ke semua kota dan desa. Ya, kita nggak usah baca ayatnya. Ayatnya ada. Nanti saya share. Ini saya share ya. Pak Sakum share aja ya. Ini karena kita ini ayatnya banyak. Biar kita jejelin dengan ayat-ayat. Saya ingat Pak almarhum Pak Yakub Nahwai. Di gereja GB Mawal Saron, saya nggak suapin jemaat firman Allah dengan sendok. Saya pakai sekop, kata dia begitu. Dia ngomongin sekopnya mantep. Saya pakai sekop, kata dia begitu, saudara. Jadi yang datang ke gereja Mawar Saron, bibirnya lebar-lebar, karena akan disuapin pakai sekop, saudara, bukan pakai sendok. Yang kedua, baca sama-sama, 2-3. Beritakan Injil kerajaan sorga, serta lenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, seperti Tuhan Yesus, ya. Waduh, Om, bagaimana saya memberitakan Injil? Saya jarang baca firman Tuhan. Kita kan ada pembacaan firman Tuhan setahun. Mulai ikut, mungkin bolong sekali-kali. Tahun depan ikut full. Ini tahun kedua saya sampaikan, saya membaca Alkitab sepanjang setahun ini. Beritakan Injil kerajaan sorga. Yang ketiga, ya, ayatnya nanti nggak usah kan, ini ayatnya nanti akan dikasih. Biar cepat ya, saya sudah dikedip-kedipin itu, saudara. Yang ketiga, baca sama-sama 2-3. Gembalakan mereka. Saudara, gereja ini mimpi 10 gembala. Tapi pejabat sekarang tuh baru berapa? 5. Betul Pak, 5 ya. Saya, Pak Yosef, Ibu Arta. Bu Arta jangan main ini apa, betul ya Bu Arta ya. Terus Pak Wi, terus Bu Eni kan 5. Di manakah yang 5 lagi? Ada di antara jemaat, termasuk jemaat siang dan jemaat yang gak ikut ibadah onsite. Saya yakin 10 gereja akan menjadi kenyataan setelah kita siapkan 10 pejabat. Sekarang belum jadi pejabat, saudara sudah jadi ketua komsel, itu gembala kecil. Bu Gembala sering ngomong, Pak, dia sering kali kalau ke Citaraya tuh, aduh, kadang-kadang ngucap syukurnya berlebihan menurut saya. Tahu gak Papa menjadi gembala di Citaraya? Kenapa? Karena Papa setia menggembalakan komsel, gitu kata dia. Ngomongnya bolak-balik itu terus. Atau apa? Saudara sebagai pemimpin menggembalakan tim di bawah saudara. Bidangkah atas sub dari bidang, setia.
nanti Tuhan angkat jadi gembala. Ini gembala mesti dibaca ayat ya. Silakan Pak Coki. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Oh, kata terakhirnya dengan pengabdian diri. Saya bersyukur jadi gembala ya. Karena ini yang membuat saya naik level luar biasa, jauh dari pemikiran saya. Saya dulu di Bethesda nggak mengecilkan. Tante bilang saya orang yang paling nurut sedunia, kata dia, karena dia melihat saya itu kalau ditelepon Pak Hengki langsung oke, dikasih tahu tugas sama Om Dumi langsung oke. Tapi setiap saya tidak setuju, saya merasa tidak sejahtera. Banyak akhirnya jadi juga, udahlah daripada gitu, kalau Tuhan apa, saya setuju aja dah Pak. Yang penting Bapak jaga tetap rendah hati. Itu aja pesan dia. Yang keempat, baca sama 2, 3. Mintalah pada Tuhan para pekerja untuk tuayan itu. Ya, nanti bahannya saya persis itu, saya nggak melebihi 1 menit juga. Oke, nyanyi kita pujian apa? Sekarang waktunya kau lawan Indonesia ya. Oke. Luar biasa ya. Kita nyanyikan pujian sekaranglah waktunya Tuhan melawan Indonesia. Dan waktu nyanyi ini, saudara berkata dalam hati, Tuhan saya mau terlibat sebelum Engkau datang. Sebelum Indonesia menjadi negara besar 2030. Dan kalau Tuhan belum datang, kita jadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, melayani orang-orang yang tadi saya sudah uraikan. Ya, silakan. Ya. Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa. Katakan lagi, Tuhan, inilah sekarang waktunya. Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa. Mari kita berdiri semua, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Biarlah musik dengan lembut menyanyikan pujian ini. Hari ini pujian penyembahan kita ada satu fokus yang saya perhatikan, bersyukur. Dalam segala hal beragam, luar biasa. Rasanya saya mau ikut urutan itu, saya mau lihat lagi kata-kata pujian ini. Karena bersyukur adalah keran di mana mujizat terjadi. Yes. Bersyukur setelah kita melakukan bagian kita yang 6 itu apa saja. Waktu bersyukur, pertolongan Tuhan turun. Amen. Kalau kita bersyukur, saudara, itu hati yang rendah hati. Karena ada tangan yang kuat menuntun kita sepanjang 2021. Dan sekarang kita lewat 1 bulan pertama. Waktu bersyukur jangan ingat kegagalan, ingat kekurangan, ingat kehilangan. Tidak mungkin bisa bersyukur.
waktu kita bersyukur, kalau di sorga nanti semua yang dapat mahkota itu tersungkur dan semua mahkota diletakkan di lantai. Yes. Artinya pencapaian kita gak ada artinya melihat Tuhan yang besar. Saudara, hidup kita ini sedang Tuhan arahkan kepada kekekalan, bukan untuk lama-lama di bumi. Tapi setelah kita bersyukur, ada bagian kita. Amen. Layani Tuhan, ikut Tuhan. Pikul salib berat, tapi kata Tuhan, pikulah kuk aku. Oh, berarti salib ini harus diganti jadi kuknya Tuhan. Kita merasa ada tangan yang ngangkat sebagian beban kita. Yes. Mari ikut Tuhan kemanapun Dia berada. Kerajaan Allah menjadi tolok ukur yang kita harus jaga, sampai kita berkata, sabar selengkau anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Artinya pelayan kita betul. Dan ternyata pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan adalah belas kasihan. Oh, katakan lagi pujian ini. Curahkan Tuhan supaya hujan pertobatan keselamatan terjadi. Oh, curahkanlah, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Oh, curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Silakan duduk. Saya mengundang pendoa siapaan maju ke depan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Ku, selamatkan bangsa-Ku, selamatkan bangsa-Ku. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu mengajar kepada setiap kami untuk kami memiliki belas kasihan Tuhan. Kami memiliki kerendahan hati, kesetiaan Tuhan, dan kesabaran untuk mengerjakan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Makasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Oh, biarlah Kau menuntun hidup kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Makasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala Pembina yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu pakai semakin dahsyat dalam pelayanannya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak gereja-gereja. Bukan saja di Banten ini Tuhan, tetapi bagi gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Bahkan kami percaya akan memakai hamba-Mu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Kau menjaga melindungi kehidupan hamba-Mu. Kau menjaga melindungi kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Pagi ini kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Biar belas kasih itu melimpah di tengah-tengah setiap gereja-Mu. Amen. Gereja-gereja-Mu boleh melayani dengan kasih Tuhan. Yes. Sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa, membawa setiap jiwa-jiwa untuk mengalami lawatan Allah, mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Mereka terus dibangkitkan iman mereka, roh mereka menyala-nyala. Umat-umat Tuhan yang berseru kepadamu ya Tuhan, berharap hanya kepadamu, dan mereka boleh menerima pengurapan yang dari Allah sendiri, untuk mereka boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan mereka. Berkati gereja-Mu Tuhan, untuk membawa damai sejahtera bagi tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, membawa kemakmuran atas bangsa ini Tuhan, membawa pemulihan bagi bangsa ini. Yes. Berkati gereja-gereja-Mu, para hamba-hamba Tuhan. Oh Tuhan, para aktivis gereja, urapi mereka, belas kasih ada dalam hidup mereka. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa berkati bangsa Indonesia Tuhan. Amin. Oh kalau saat ini kami boleh melihat bagaimana
kasus COVID-19 mulai meningkat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini, memberi pertolongan atas bangsa ini Tuhan. Amin. Sehingga penyebaran COVID-19 dapat diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa berkati, beri kemampuan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Lewat Departemen Kesehatan yang ada, para tenaga medis, sukarelawan, seluruh masyarakat Indonesia boleh bergandengan tangan bersama-sama mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terbebas dari COVID-19. Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, bangkitkan ekonomi bangsa ini. Bangkitkan Tuhan ekonomi bangsa ini, sehingga kesejahteraan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Masyarakat Indonesia mengalami berkat kelimpahan dalam kehidupan mereka Tuhan. Indonesia berkelimpahan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yes. Oleh sebab itu, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat pemimpin kami, Amin. Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, dan seluruh keluarganya, anak-anak mereka yang menjadi pemimpin bagi yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Sebagai pengusaha, Tuhan berkati jalan hidup mereka. Mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hidup mereka boleh menjadi teladan. Lewat kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Urapi Bapak Presiden Tuhan, sehingga memiliki keberanian dalam mengambil kebijaksanaan, dalam mengambil keputusan sesuatu yang strategis di tengah-tengah bangsa ini, sehingga membawa kemajuan bangsa ini, membawa bangsa ini semakin besar Tuhan, untuk dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami berdoa seluruh jajaran para menteri, para pejabat tinggi negara, para pemimpin yang ada di tiap-tiap daerah Tuhan, urapi berkati mereka. Yes. Mereka boleh memberikan dirinya untuk mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kami percaya Indonesia diberkati oleh Allah sendiri. Amin. Kami percaya Tuhan, sumber kekayaan alam Indonesia boleh dikelola dengan benar. Amin. Untuk kemakmuran negeri ini. Makasih Bapak, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Sungguh luar biasa Engkau dahsyat, memberkati setiap kami. Kesempatan pagi hari ini juga Tuhan, kami akan berikan persembahan kolekta kami. Berkati kami semua Tuhan, sehingga dengan sukacita, penuh ucapan syukur, kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing melalui live streaming juga diberkati secara luar biasa. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, dan sekaligus juga pada kesempatan ini kita menyaksikan beberapa pengumuman penting untuk kegiatan gereja lokal kita sepekan ke depan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 6 Februari diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing, karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi, kami informasikan juga bahwa tim sekretariat gereja akan melakukan pencetakan kartu keanggotaan jemaat yang selama ini terkendala karena foto jemaat yang belum lengkap diberikan, dan juga ada foto jemaat yang posisinya matanya tertutup, dan juga ada data KTP serta kartu keluarga yang belum diberikan. Oleh sebab itu kami mohon kesediaan jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk kembali memberikan data pas foto, KTP serta kartu keluarga ke sekretariat gereja, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikannya melalui upload data yang diperlukan tersebut di link berikut ini. Link ini akan kami informasikan juga kepada Ketua Komsel Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa menyerahkan secara langsung kepada Ketua Komsel atau langsung ke sekretariat gereja terkait dengan data-data yang diperlukan tersebut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan untuk mencetak pas foto, maka dimohon kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk difoto di gereja oleh tim sekretariat gereja setelah selesai ibadah pertama
maupun ibadah kedua. Mohon Bapak Ibu Saudara untuk tidak pulang terlebih dahulu karena tim sekretariat gereja akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk difoto di gereja. Untuk informasi silakan hubungi Bapak Effendi di sekretariat gereja atau hubungi nomor WhatsApp GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Atas perhatian dan kerjasama dari jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami informasikan bahwa gereja lokal kita sudah memiliki counseling center dengan 6 konselor lulusan Bethel Biblical Counseling Academy atau BBCA. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan konseling pemulihan dari Tuhan dari setiap masalah yang dihadapi, maka Bapak Ibu Saudara dapat segera menghubungi nomor kontak WhatsApp GBI Citra Raya di nomor 0813 8908 1352. Mari kita ciptakan keluarga yang sehat di dalam Tuhan dan jangan ragu untuk menghubungi kami dan para konselor akan siap membantu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming juga boleh memberikan persembahan secara transfer ke rekening GBI Citra Raya. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya silakan. Saya akan berbicara mengenai minggu depan ini. Selama 2 minggu kita ada kesempatan, mungkin ditayangkan ayat Amsal pasal 3 ya, supaya kita ada dasarnya kenapa kita memberikan persembahan khusus ya di awal tahun yang kita biasa lakukan di bulan Februari. Nanti Pak Sep doa berkat ya setelah ini. Amsal pasal 3 ayat 8 ya, ayat 9 dan 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Banyak orang berpikir bahwa ini hasil pertama di tahun yang kita jalani. Maka janji Allah berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya merenung beberapa hari terakhir ini, kan ini masing-masing sesuai dengan iman ya. Jadi saya anjurkan buat Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan juga nanti di ibadah siang, yang paling penting ketaatan kita sama persepuluhan. Bilang persepuluhan. Karena persepuluhan ini menyangkut tentang janji Allah ya. Semua orang di GBI harus taat persepuluhan. BPD pun kumpulin dari gereja-gereja di Banten, kirim semua ke BPH. Dari BPH balik 20%-nya ke BPD. Jadi persepuluhan kita itu penting. Makanya nanti amplop ya diberikan, ada amplop persepuluhan. Persepuluhan yang kita biasa lakukan. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang dulu sudah membiasakan memberi persembahan sulung atau persembahan khusus di awal tahun, menurut saya jangan stop. Kita harus setia dengan perkara kecil. Saya membayangkan kehidupan saya saja. Belajar setia dengan perkara kecil. Enggak usah memaksakan diri, saudara uangnya tidak ada, ya seperti langsung diserahkan
9/10-nya gitu saudara. Ya saya menganggap jangan. Kalau saudara punya iman dan saudara punya cadangan, silakan. Ya, saya biasa menabung. Pak Dani tahu, tabungan itu kenanya di bulan Desember. Jadi ini buat buah sulung saya nggak kesulitan. Tapi saya bilang jangan memaksakan diri. Dolar yang dulu sudah mengasihi berapa, kalau sudah bisa ningkat. Itu memang Tuhan menghendaki. Kita mengasihi Tuhan juga dengan pemberian. Gak bisa mengasihi Tuhan, kita gak memberi apa-apa sama Tuhan. Ya, persepuluhan itu harus saudara berdoa. Jangan sampai kita tidak. Saya dulu saksikan bagaimana waktu saya tidak memberi persepuluhan dengan benar. Banyak tantangan, banyak masalah. Begitu saya melakukannya, wow, saya diberkati. Saya merasa pernah beberapa kali tingkap langit dibuka. Tingkap langit itu gak ada hubungannya dengan kerjaan. Benar-benar dari langit, dari Tuhan datangnya. Saya nggak usah saksikan satu-satu dah. Dan juga harta kita, aset kita dipagari oleh Tuhan. Dan pohon anggur di rumah kita berbuah. Nggak ada yang punya pohon anggur kan? Tapi itu kata Tuhan berbuah. Dan kita disebut orang yang berbahagia. Persepuluhan. Tapi kalau persembahan khusus ini janjinya. Tuhan berjanji akan membuka lumbung-lumbungnya, diisi penuh sampai melimpah. Sehingga bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, selamat minggu depan kita memberikan persepuluhan dan juga persembahan khusus kita di tahun 2022. Tuhan memberkati. Silakan Pak Yusuf. Baik, puji Tuhan, kita percaya janji-janji Tuhan tercurah atas hidup kita sekalian. Yang menjadi bagian penting harus melakukan bagian kita di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Terima kasih buat Bapak Gembala Pembina yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah ini, kita berdiri bersama-sama nyatakan satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan sebab Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Sungguh bersyukur sebab Engkau begitu teramat baik bagi kami sehingga memberikan kami Tuhan janji-janji-Mu yang luar biasa. Satu hal yang menjadi komitmen kami pada hari ini, kami ingin melakukan bagian kami di dalam hidup ini, melakukan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh lewat hidup kami mencerminkan kasih dan kuasa-Mu, bahkan belas kasihan Allah tercurah atas kehidupan kami, sehingga hidup kami juga Tuhan akan memberikan belas kasihan Allah kepada sesama kami, sehingga lewat hidup kami semakin banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami pribadi lepas pribadi, setiap umat-Mu Tuhan,
yang ada di gereja lokal di tempat ini, sehingga semakin hari kami akan semakin lebih mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-hambamu yang melayani Tuhan, memberkati para pelayanmu yang mengambil bagian pada ibadah ini. Pakai mereka, urapi, sehingga lewat hidup mereka juga Tuhan, nantiasa nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Setiap umat-umat-Mu yang hadir di tempat ini dengan beban persoalan masalah apapun juga, kami percaya Tuhan mampu menolong kami dan memberikan selalu jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Salam sehati. Tuhan. Sampai kembali ke rumah tangga kita masing-masing, dan Tuhan memberkati kita semua, dan salam sehati.